Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahhi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di Plaza Pesantren Lansia Ahsanu Amala. Nah, sebagaimana namanya, semoga cita-cita kita semua Allah ijabahi, karena Ahsanu Amala adalah sebaik-baik amalan atau sebaik-baik cita-cita seseorang, yaitu husnul khotimah dan Allah masukkan ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita masih membahas surat An-Nasr. Masih membahas surat An-Nasr. Karena kemarin sebenarnya sudah kita bahas, namun yang datang itu sedikit, cuman 2 atau 3 orang. Dan rencana saya hari ini ya kita ulangi saja. Semoga cuaca lebih cerah gitu. Dan qadarullah wa masyafa'al, ternyata hari ini hujan lagi. Tapi alhamdulillah pesertanya setidaknya lebih banyak daripada kemarin. Nah, kita masuk ke surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini, Bapak Ibu sekalian, adalah surat yang nomor 110 di urutan mushaf yang kita pakai. Surat An-Nasr 110. Surat ini banyak kandungannya, banyak rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada umat Islam, umat manusia. Salah satunya, surat An-Nasr ini artinya adalah, kalau kita terjemahkan artinya adalah kemenangan. Salah satu indikasi dari turunnya surat An-Nasr ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi secara tidak langsung bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan segera Allah wafatkan. Beliau akan segera meninggal. Bahkan surat ini adalah salah satu surat yang paling terakhir turun. Turunnya An-Nasr ini pada tahun 10, pada tahun terakhir. Karena setelah itu Rasulullah SAW beliau Allah wafatkan. Dan surat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada, haji terakhir. Rasulullah SAW beliau itu seumur hidupnya haji itu hanya sekali. Rasulullah SAW haji itu hanya sekali. Adapun umrah, ada yang mengatakan beliau 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Tapi yang jelas beliau umrah itu bisa dihitung dengan jari, satu tangan kita, nggak lebih dari 5. Sama seumur hidup beliau Shallallahu alaihi wasallam, itu yang saya ketahui. Nah, dari mana kita mengetahui bahwasannya ini adalah surat yang mengindikasikan akan dekatnya ajal Rasulullah SAW? Itu diindikasikan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan
salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Abbas beliau ini adalah siapanya Rasul? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini terkenal dengan turjumanul Quran, atau orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, ini bukan bermaksud sombong, saya tahu kapan Al-Quran itu diturunkan, ayat ini kapan diturunkan, Rasulullah sedang apa, dan saat itu sedang terjadi apa. Tahu detail. Dan ini berkat dari doa Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama dan ajarkanlah dia tentang tafsir Al-Quran. Makanya tidak heran Abdullah bin Abbas itu termasuk sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Nah, Abdullah bin Abbas walaupun sepupu, usia beliau jauh dibandingkan Rasulullah SAW. Umurnya jauh. Beliau itu lahir tidak beda jauh dengan Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Nggak jauh, nggak beda jauh. Masih muda. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab itu mengajak para sahabat senior berkumpul di suatu tempat. Umar bin Khattab berkumpul dengan para sahabat senior. Nah, ketika itu Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas diajak. Nah, karena Abdullah bin Abbas diajak, ada sebagian sahabat itu protes. Wahai Umar, siapa anak kecil yang kau ajak itu? Untuk apa engkau ajak di perkumpulan kami? Ini perkumpulan orang-orang dewasa, bukan anak kecil. Kata para sahabat senior. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kamu jangan remehkan bentuk fisiknya, bentuk tubuhnya. Saya akan membuktikan kepada kalian bahwa anak ini patut diperhitungkan. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, wahai kawan-kawanku, wahai sahabat Rasulullah SAW, apa yang kalian ketahui tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath? Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya itu tandanya Fathul Mekah, tandanya sebentar lagi agama Islam akan dimenangkan, tandanya ini, tandanya itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya nggak ada, kalian nggak ada yang benar, ya atau jawaban kalian kurang tepat. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang kamu ketahui tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath? Apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, maksud dari surat tersebut artinya adalah semakin dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar ketika itu mengatakan, ya benar, engkau apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Ketika itu para sahabat kaget, heran. Wah, ini anak kecil ini nggak sembarangan ternyata bisa tahu. Dan ternyata benar. Jika kita lihat sejak surat ini turun, jaraknya antara surat ini turun dengan Rasulullah SAW wafat itu tidak beda jauh, hanya berkisar bulan, 1 bulan 2 bulan saja. Karena setelah itu Rasulullah SAW itu Allah wafatkan. Nah, ini bisa diambil dari kenapa kok menunjukkan Rasulullah SAW sebentar lagi Allah wafatkan. Karena artinya adalah idza jaa nasrullah,
apabila telah datang pertolongan Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menolong Rasulnya, Rasulullah SAW dan para sahabat, artinya agama Islam ini Allah menangkan. Artinya agama Islam ini Allah menangkan. Ketika agama Islam sudah menang, agama Islam sudah menyebar ke seluruh pelosok, artinya Rasulullah SAW, tugas Rasulullah SAW itu hanya tinggal sebentar lagi. Karena salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nasrullahi wal fath. Ketika kemenangan sudah Allah berikan kepada Rasulullah, para sahabat, agama Islam sudah menyebar kemana-mana, ke seantero bumi, sampai bahkan agama Islam ini sampai ke negara kita, Indonesia. Waktu itu Ada yang mengatakan para sahabat itu pernah ada yang sampai ke Indonesia. Ada yang mengatakan tapi wallahu taala alam, ini perlu kita cek lagi. Ada yang mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah sampai ke Indonesia. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi Allah taala alam, ini perlu kita cek. Yang kita ketahui agama Islam masuk ke Indonesia kan tahun 1694 atau 95. Di Aceh, Samudra Pasai. Itu yang kita tahu. Tapi ada yang menemukan bahwasannya agama Islam masuk ke Indonesia itu jauh sebelum itu. Itu dilihat dari bekas-bekas peninggalan, seperti ada bekas makam Siti Fatimah, namanya Fatimah. Kan nggak mungkin orang Indonesia namanya Fatimah. Orang Indonesia, kalau orang Jawa, bagian itu makamnya itu kan di daerah Jawa Timur, di Blitar atau Jawa atau Kediri, ada bekasnya. Itu kan nggak mungkin namanya orang Jawa kok Fatimah. Kalau orang Jakarta mungkin Empok Patimeh, masih mungkin. Ya, orang Jawa kan ya Sutiem, Sutina, Painem. Dulu. Kalau sekarang namanya keren-keren, masya Allah. Namanya siapa? Dewi. Kristina. Oh ya wis. Agnes. Keren-keren. Namanya keren-keren. Nah, ini kan nggak mungkin gitu loh. Nama Fatimah kok orang Jawa, nggak mungkin. Fatimah kan jelas nama orang Arab. Bahkan ada juga yang mengatakan, ya itu tadi, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mendarat di Indonesia. Jauh sebelum itu, jauh sebelum Samudra Pasai. Dan Samudra Pasai kan yang kita ketahui, yang kita pelajari di sejarah, itu ada maksud tertentu. Kenapa kok yang kita ketahui Samudra Pasai? Jika kita tengok, Bapak Ibu sekalian, Samudra Pasai itu sebenarnya kan bukan kerajaan Islam, bukan kerajaan Syiah. Samudra Pasai itu dari mana? Orang-orangnya dari mana? Gujarat, Persia, Gujarat India atau enggak Persia. Nah, Persia kan pusatnya agama Syiah. Oh, iya. Penyembah api dulunya. Iya, api. Mereka dulunya penyembah api, kemudian Umar bin Khattab musnahkan mereka. Akhirnya para penyembah api ini punya dendam kesumat kepada Umar bin Khattab. Sampai akhirnya Umar bin Khattab itu dibunuh sama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah dia masih beragama Majusi, cuman pura-pura masuk Islam. Iya, munafik. Nah, ketika Umar bin Khattab sedang sholat, Abu Lu'lu'ah sembunyi di belakang tiang. Langsung ketika itu sedang sholat subuh, dari belakang Abu Lu'lu'ah menikam Umar, sampai ada yang mengatakan 7 tikaman. Jadi lambungnya sampai bocor.
Dan pisau yang dipakai itu pisau bukan pisau biasa, pisau bermata dua. Jadi sekali tusuk itu Dua itu. bisa sobek. Sampai sekarang mihrab yang digunakan Umar ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah masih ada. Jadi tandanya di Masjid Nabawi masih ada. Tandanya masih ada. Oh, di mana dia? Iya, ditikamnya di mana masih ada, masih ditandai. Dan ini kan menunjukkan Abu Lu'lu'ah pertama orang Majusi. Dan sebagai bentuk penghormatan orang Majusi, orang Syiah, karena kan Majusi dan Syiah itu kan satu nenek moyang, satu simbah. Ini sebagai bentuk penghormatan di Iran sana, makamnya Abu Lu'lu'ah dibangun seperti masjid. Itu makam Abu Lu'lu'ah. Kan berjasa kan? Iya, karena dianggap berjasa. Dan di depan pintu gerbangnya ditulis makam pejuang Islam. Makam pejuang Islam. Nah, makam pejuang Islam yang dibunuh Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga. Dan itu bunuhnya sembunyi-sembunyi. Harusnya kalau pejuang Islam, laki-laki jantan, one by one, satu lawan satu, jangan sembunyi. Makanya kan trik seperti ini kan sering digunakan oleh orang-orang munafik. Hadap-hadapan dengan kaum muslimin itu nggak berani, langsung one by one nggak berani. Biasanya kan orang-orang munafik melancarkan ya fitnah-fitnah keji, tuduhan, atau nggak yang paling gampang kadang kalau kajian, video kajiannya diedit kemudian dibendorkan dengan orang lain seakan-akan anti NKRI, tidak Pancasila. Ada orang-orang munafik banyak di sekitar kita, orang-orang. Nah, ini Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Itu orang yang membunuh Umar bin Khattab, orang Syiah. Dan Samudra Pasai itu notabene adalah kerajaan Syiah, bukan kerajaan Islam. Ya sengaja biar orang-orang tuh ternyata kerajaan Islam pertama itu yang didirikan oleh orang-orang Persia, orang-orang Iran. Akhirnya orang-orang belajarnya itu ke Iran, ke Syiah, bukan ke sumber murni ajaran Islam, ke kota suci Mekah dan Madinah. Banyak kok orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kuliah di KUM Iran, banyak. Saya pernah ketemu banyak seperti itu. Ketika pulang kan bukannya membuat perdamaian, malah kerusakan. Karena Syiah itu adalah ajaran agama, bukan Islam lagi. Mereka kawin kontrak boleh, kemudian banyak pokoknya ke ngaconya Syiah itu boleh. Bahkan sholat itu mereka punya tata cara sendiri. Sholat sambil mencium pasangan boleh. Kan Islam kan nggak seperti itu. Ini kan ngaco, ngawur. Makanya kan jangan sampai kita tertipu Islam di Indonesia. Oh, Samudra Pasai enggak. Itu kerajaan Syiah, bukan kerajaan Islam. Allahu taala a'lam. Kemudian wal fath idza jaa nasrullah, apabila jaa telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Ini menggunakan isim madi artinya adalah lampau, apabila telah datang. Padahal ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu kondisinya masih dalam kondisi yang lemah. Memang setelah surat ini turun setelah terjadinya Fathul Mekah, tapi kan ketika itu kaum muslimin belum banyak, masih hanya sekitar Mekah dan sekitarnya saja. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Artinya apa? Agama Islam menyebar. Ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Rasulnya, wahai Muhammad, sesungguhnya kelak agama Islam ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan itu terbukti Islam itu pernah menyebar ke seluruh dunia,
Bahkan 2/3 dunia ini dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Pernah 2/3 Eropa, Amerika itu pernah dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan Spanyol sampai sekarang masih ada peninggalan Spanyol seperti Granada, dalam bahasa Arab Granada, Real Madrid, Barcelona itu pernah dikuasai kaum muslimin. Bahkan dulu Islam itu berkuasa di Spanyol itu sekitar 8,5 abad. Di situ umat Islam hidup dengan damai. Sedangkan orang kafir itu nggak berani mengusik kehidupan mereka. Aman, tentram. Cuman akhirnya ketika Spanyol itu Andalus dan Spanyol ini dalam sejarah umat Islam, Spanyol ini telah menelurkan banyak ulama-ulama kelas dunia. Banyak para ulama yang dari Spanyol, bukan dari bangsa Arab. Banyak para ulama seperti Ibnu Hazm, itu beliau Al-Andalus, orang Spanyol. Asbania, kalau dalam sejarah itu namanya Spanyol itu Asbania. Tapi sayang, setelah 8,5 abad umat Islam menguasai Spanyol, akhirnya runtuh. Simple. Umat Islam itu ketika di Spanyol runtuh itu gampang caranya. Karena ketika itu umat Islam itu sudah mulai terpedaya dengan dunia. Jadi dunia itu sebenarnya mengenakan, bahaya, dunia itu bahaya. Kita kaya boleh, tapi jangan sampai kekayaan kita itu memperdaya kita sehingga akhirnya kita lupa bersyukur, lupa untuk belajar, lupa untuk memperdalam ajaran Islam. Bahaya. Karena sudah mulai sibuk dengan dunia. Akhirnya umat Islam yang pemuda-pemuda, yang tua-tua ya tinggal hitungannya kan tinggal nunggu giliran. Sedangkan yang muda sudah foya-foya, kerjaannya mabuk-mabukan. Makanya ketika itu Spanyol itu diserang oleh pasukan salib. Itu gampang. Caranya pasukan salib itu berkali-kali one by one menghadapi pasukan kaum muslimin Spanyol. Bentengnya nggak pernah tembus, gagal terus berkali-kali. Akhirnya ada salah satu orang yang berinisiatif, coba kita kasih umpan. Akhirnya pasukan salib itu sengaja datang ke Spanyol, kayak ngomong, saya capek berkali-kali nyerang kalian tapi nggak tembus-tembus, kita kalah terus, malah rugi bandar. Ya sudah, sekarang kita bikin perdamaian saja, bikin perjanjian damai. Kemudian diterima perjanjian damai. Nah dari situ pasukan salib itu mengirim para wanita-wanita Eropa yang memang sudah diajari. Jadi yang wanita Eropa ini enggak tentara, bukan tentara, bukan ahli perang, bukan. Para wanita-wanita fasik Eropa dikirim ke Spanyol. Suruh dekati para pemuda kaum muslimin, diajari nyanyi, diajari mabuk-mabukan. Nah dari wanita ini akhirnya mereka tertipu, akhirnya terjumus minum-minuman keras, perzinahan merajalela, kemudian kerjaannya gonjang-gonjang nyanyi. Bahaya loh nyanyi ini, karena sebab nyanyian Spanyol runtuh. Itu bisa dicek di sejarah umat Islam Spanyol, kenapa bisa kalah sama orang-orang Nasrani, sama salibis. Itu kalah gara-gara umat Islam, anak-anak muda ini diajari nyanyi.
Maka saya katakan kalau umpamanya kita punya anak jago nyanyi, itu bukan hal yang, menurut saya itu bukan hal yang membanggakan. Itu adalah hal yang membuat kita sedih. Nyanyi masih masih kecil, tiba-tiba tutupan botolmu, tutupan. Ya Allah, anak kecil. Tutupan botolmu maksudnya apa coba? Minum sih. Udah nyanyi diajari saat langsung minuman keras, bahaya itu, bahaya. Ya kalau misalnya nyanyi kayak misalnya po ame-ame itu masih mending. Balonku ada 5, ya wajar anak kecil. Karena memang anak kecil itu suka nyanyian. Tapi jangan diajari nyanyian-nyanyian yang berbau nyanyian-nyanyian yang norak, nyanyian-nyanyian romantisme, cinta-cintaan, bahkan kadang bahasanya vulgar. Misalnya kayak buka sitik jos, ya Allah, bahaya seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, bisa dibuka tafsir surah Al-Luqman. Apa tafsiran Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan wa minan nasi may yastahilu lahwal hadis. Dan di antara manusia ada yang menghalalkan lahwal hadis. Bisa dicek. Abdullah bin Abbas menafsirkan lahwal hadis dengan kata musik, nyanyian. Dan itu terbukti akhirnya kaum muslimin Eropa, Spanyol itu nyerangnya nggak cuma itu nggak butuh waktu lama. Padahal bertahun-tahun diserang, 8,5 abad diserang habis-habisan, gagal. Gara-gara sehari mabuk, tertipu dengan nyanyian, diserang langsung mati. Bahkan ketika itu Spanyol dalam sejarah Islam tercatat pada malam itu yang terjadi adalah banjir darah dan dihabisi semua. Kaum muslimin dihabisi habis-habisnya. Nggak disisakan. Habis. Dengan izin Allah ya. Ya dengan izin Allah tentunya, dengan izin Allah. Tapi kita perlu mempelajari sejarah umat Islam dulu pernah jaya. Dan kenapa? Sebab sekarang nggak jaya. Banyak yang sudah malas belajar agama, tertipu dengan dunia. Bapak Ibu sekalian, dunia itu di sisi Allah itu hanya seperti bangkai kambing. Di sini ada yang mau dikasih bangkai kambing? Tapi semuanya ada. Semuanya. Buktinya dunia itu nggak ada harganya di sisi Allah apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallah wal Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Coba kita perhatikan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang tidak beragama Islam. Kaya bukan? Kaya. Bahkan mereka lebih kaya daripada umat Islam. Tadi padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini bukan bermaksud rasis, bukan. Ya kita boleh mengklaim ini sebagaimana ajaran Islam. Islam mengakui bahwasanya yang benar adalah agama Islam. Begitu juga dengan agama lain. Ada yang istilahnya selain di agama mereka disebut dengan domba tersesat. Ada juga di agama lain menyebut dengan para budak-budak atau para pengikut setan. Itu boleh, sah-sah saja. Bukan sini bukan rasis, bukan kita menyuruh seseorang untuk memusuhi tetangganya yang beragama non-muslim, bukan. Bahkan dalam Islam kita diajarkan kita memiliki adab kepada tetangga walaupun dia bukan seorang yang beragama Islam. Seperti contohnya ketika kita masak. Ketika masak, Rasulullah SAW memerintahkan fa'aksir marokatan, perbanyaklah kuahnya. Maksudnya apa? Biar bisa dibagi ke tetangganya. Padahal ketika itu Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabatku, kamu kalau masak kuahnya dibanyakin. Maksudnya kalau masak itu yang banyak, jangan sedikit. Karena apa? Ketika seseorang masak, terkadang aroma masakan itu tercium ke tetangga samping rumah. Dan ternyata tetangga samping rumahnya itu beragama
non muslim. Rasulullah SAW memerintahkan itu dikasih tetangganya, kasih makanan. Ini bukan bermaksud rasis, enggak. Agama Islam pernah jaya. 2/3 dunia ini dikuasai. Dan insya Allah kelak suatu saat agama Islam akan jaya kembali. Kapan jayanya umat Islam? Ketika seseorang menyadari bahwasanya kunci keberhasilan seorang muslim itu adalah kembali kepada agamanya. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan untuk belajar agama Islam, kita pergunakan sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin kita belajar agama Islam. Jangan sampai kita menyesal. Mumpung masih ada waktu, mumpung belum terlambat, dan tidak ada kata terlambat. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang yang dulunya misalnya bejat, kemudian serius belajar agama Islam, akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Sangat mungkin. Bukti contohnya apa? Ada salah seorang sahabat, dia mendapatkan gelar dengan Rasulul Malaikah, orang yang dibandingkan oleh para malaikat. Kisahnya adalah suatu ketika orang tersebut itu habis nikah, kemudian malam pertama dengan pasangannya, dengan istrinya. Ketika pagi dia mau mandi junub, mandi wajib. Tiba-tiba dia dengar dengar seruan untuk berperang. Musuh telah menyerang. Akhirnya dia mau tidak mau langsung ambil senjata, angkat senjata. Nggak jadi mandi junub. Langsung ambil senjata, ambil kudanya, naiki, langsung berangkat. Belum sempat mandi junub. Nah, ketika di medan perang, apa yang terjadi? Sahabat tersebut terbunuh. Orang tersebut terbunuh dan nggak sempat mandi junub. Akhirnya dia mendapatkan gelar Rasulul Malaikah, yaitu orang yang dimandikan oleh para malaikat. Bahkan ada juga orang masuk surga dalam hidupnya belum pernah sujud sekalipun. Artinya kalau sujud itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah zakat, tapi masuk surga. Itu yang ngomong bukan saya. Ada kisahnya, Rasulullah SAW itu mengatakan huwa fil jannah, dia termasuk penduduk surga. Kisahnya, dia masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah syahadat, tiba-tiba dengar kisahnya sama kayak tadi. Dengar ada musuh menyerang kaum muslimin. Karena dia saya sudah beragama Islam. Tapi waktu itu posisi dia masih di pihak musuh. Akhirnya ya sudah, dia langsung angkat senjata, langsung bergabung ke pasukan kaum muslimin. Dan setelah itu perang melawan mantan temennya. Belum pernah sujud, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah haji. Meninggal masuk surga. Jadi sangat mungkin yang ngomong itu Rasulullah. Karena Rasulullah SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah SAW sekali-kali tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali melalui wahyu Allah. Dan benar orang tersebut masuk surga. Sangat mungkin, misal dulu kita belum kenal agama Islam, kita belum sempat mengenal indahnya agama Islam ini, kita berkubang dalam maksiat, kita banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Mumpung masih Allah berikan kesempatan, kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung penutupnya. Kalau penutupnya baik, insya Allah takdirkan baik.
Kalau di akhir hayatnya misalnya rajin ngaji, semangat hadir kajian, dengar kajian ini kajian itu, alhamdulillah insya Allah Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Karena Bapak Ibu sekalian, jalan paling mudah untuk seseorang masuk surga itu adalah belajar, menuntut ilmu. Mempelajari agama Islam adalah jalan yang paling gampang. Jihad susah, belum tentu jihad pertama, belum tentu kita siap untuk mengorbankan jiwa kita. Ada yang sudah siap mati ketika perang? Belum tentu. Kalau nggak mau mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, belum tentu kita siap. Dan yang penting, belum tentu sekarang juga ada jihad gitu. Kecuali kalau Bapak Ibu dikirim sama pemerintah Indonesia ke Palestina, kemudian jihad melawan para penjajah bangsa Palestina, ya mungkin. Tapi kan permasalahannya nggak ada yang dikirim ke sana, jadi nggak mungkin kita berjihad. Nah makanya jalan yang paling mudah ya belajar. Zakat, sholat, nah, sholat susah, sholat itu berat. Sholat misalnya sholat sunnah wajib, tahajud tiap hari kan susah. Hari ini tahajud, belum tentu besok bisa, belum tentu besoknya bisa lagi. Sedangkan belajar itu gampang. Buka Al-Quran, baca tafsirnya, pelajari. Wah, oh ternyata begini. Atau enggak misalnya mungkin mata kita sudah tidak bisa kurang jelas melihat tulisan. Ambil HP, buka kajian misalnya Ustadz siapa? Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Firanda Andilja, Ustadz yang lain. Saya dengerin kajian, dapat pahala. Juga insya Allah termasuk thalabul ilmi, walaupun keutamaannya beda dengan hadir di majelis, misalnya di pengajian langsung. Banyak, mudah zaman sekarang itu. Sarana untuk mempelajari agama Islam banyak. Nggak seperti zaman dulu. Kita mau belajar agama Islam itu, misal kita di Indonesia, mau nggak mau harus ke Mekah, Madinah, ya, berbulan-bulan di atas kapal. Belum nanti ternyata kapalnya terombang-ambing kena badai, kena ombak, harusnya merapat ke Mekah, malah merapatnya tiba-tiba kesasar ke misalnya ke mana Bu? Ke Brazil nah, misalnya. Sekarang mudah. Atau enggak kita cari, oh ada syekh siapa gitu, Imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, buka, pegang HP, tulis, muncul. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah lama sih, bukan sekarang, sudah lama. Jadi khutbah Jumat Masjidil Haram Madinah dan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada. Bahkan misalnya, Bapak Ibu nggak sempat nemu terjemahannya, bisa WA saya. Saya tiap Jumat saya dapat. Jadi naskah asli khutbah Jumat Masjid Nabawi Madinah. Saya setiap Jumat dapat saya ada, saya kumpulin. Jadi kalau butuh bisa WA saya. Nah, tinggal dibaca, daripada misalnya kalau naskah yang terjemahan versi khutbah terjemahan suara tidak menemukannya. Atau bisa juga misalnya buka YouTube, ada kajian bahasa Indonesia di Masjid Nabawi sekarang sudah mulai ada bahasa Indonesia. Kalau bingung cari linknya, WA saya kirim linknya. Nomor saya ada yang save di sini. Jadi boleh di save. Nanti saya kirimi. Bisa save nomor saya 0852 0858 33 kali 22 39 08528 33 kali 22 39. Saya setiap Jumat saya sengaja setiap Jumat, ya sebenarnya dari Masjid Nabawi itu menyediakan setiap Jumat itu link
di website resminya. Nanti kita tinggal download di situ khutbahnya. Cuman kadang kita nyali itu agak ribet, dan saya juga mengakui saya awal-awal dulu nyali linknya itu terjemahannya agak susah. Cari sana cari sini. Kalau dulu saya tiap Ahad, setiap Jumat habis khutbah Jumat saya dapat naskah aslinya langsung, karena saya punya senior, beliau itu yang menerjemahkan khutbah Masjid Nabawi, khutbah Jumatnya. Jadi saya tinggal WA, Ustadz bisa minta naskahnya gitu, dikirim sama beliau. Cuma kan beliau sudah lulus sekarang. Nah ketika beliau lulus sudah nggak jadi penerjemah, akhirnya saya nyari kesana kemari, websitenya berkali-kali nggak nemu. Akhirnya alhamdulillah ketemu, dan saya sudah berlangganan. Jadi setiap Jumat biasanya itu jam 7.45 gitu. 7.45 waktu Indonesia bagian barat linknya muncul. Dan itu biasanya linknya berlakunya nggak lama, paling cuma berapa jam. Jadi dapat harus segera di-download. Kalau nggak hilang, naskahnya hilang. Karena memang hanya sebentar. Masya Allah. Sekarang kita belajar agama Islam banyak kemudahannya. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Dan engkau lihat wara'aita, ini wara'aita, dan engkau lihat an-nasa, manusia, para manusia, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhulun, mereka berbondong-bondong, yadkhulun itu masuk ke fi dinillah, masuk agama Islam. Afwaja itu berbondong-bondong. Dan ini benar, agama Islam sekarang banyak. Kita perhatikan orang masuk Islam itu banyak, Masya Allah. Bahkan ada sebuah website khusus tentang kisah-kisah orang mu'alaf misalnya. Tapi ini kan biasanya orang-orang Eropa. Dia menyaksikan banyak orang masuk Islam itu simpel. Bahkan dia mengakui, saya nggak percaya agama Islam itu disebarkan dengan pedang dan perang, nggak mungkin. Banyak orang-orang Eropa dulunya benci kepada ajaran Islam, benci banget. Bahkan ada seseorang yang dokter sekaligus doktor. Jadi doktor artinya dia sudah selesai S3. Beliau sangat benci dengan agama Islam, benci sekali, benci dengan agama Islam. Karena dia benci, akhirnya dia pengen tahu kelemahan agama Islam itu apa. Agama Islam itu apa yang ditekankan. Nah ketika dalam pencariannya untuk mencari kelemahan Islam, dia bertanya dengan seorang muslim di sekitarnya. Dia tanya, agama Islam itu apa sih yang diwajibkan sama agama Islam? Ya, kemudian mengatakan agama Islam itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk seseorang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu seperti apa? Akhirnya diberikan buku tata cara sholat Nabi, dibaca. Dia awalnya kita membaca, lihat gambar kan, ngapain sih sholat cuman ibadah jengkang-jengking kan? Cuman ya naik turun, faedahnya apa gitu loh? Ngapain gitu? Islam memerintahkan untuk sholat seperti ini, ibadah cuma bangkitnya. Tapi bisa jadi ketika saya baca, saya akan menemukan banyak kelemahan Islam. Akhirnya dibaca tata cara sholat, dibaca, diperhatikan bacaannya, terus sama dia dipraktekkan. Sholat subuh, dia ikut sholat subuh, tapi belum masuk Islam. Duhur ikut sholat duhur, asar ikut sholat asar, maghrib ikut, isya ikut, gitu dia rutin. Pengen cari kelemahan Islam. Dan kan umat Islam itu kan biasanya kan kumpulnya di masjid. Jadi biar tahu bobroknya penganut Islam itu apa. Jadi saya sengaja masuk masjid, pura-pura masuk Islam, padahal dia belum syahadat. Dia sholat selama seminggu. Setelah dia sholat selama seminggu, dia merasakan perubahan. Hidup saya ini kok semakin enak ya. Dulunya saya kalau bangun tidur suka-suka tidur jam berapa, bangun jam berapa, misal tidur jam 2, bangun jam 10 pagi. Kalau saya sekarang ini selama seminggu itu
karena saya ingin lihat orang Islam sholat, akhirnya kan mau nggak mau dia harus pagi. Misal sholat subuh jam 4:30, kalau di sini 4:30. Artinya ketika malam dia nggak boleh begadang, harus tidurnya tepat biar bangunnya nggak telat. Saya sejak sholat ini ternyata hidup saya ini jadi teratur. 4:30 sholat subuh, jam 12 sholat duhur, jam 3:15 sholat asar, jam 6:15 sholat maghrib, isya jam 7:20 kan sekarang. Setiap hidup saya jadi teratur. Jadi saya itu tepat waktu. Terus akhirnya saya ternyata Islam itu bukan hanya mengajarkan gerakan sholat. Ternyata apa? Islam itu juga mengajarkan seseorang itu harus tepat waktu. Seorang muslim itu harus bersemangat untuk melakukan kebaikan. Pagi harus bangun, yang mana ketika itu pagi waktunya seseorang enak-enaknya untuk tidur, malah suruh bangun. Ternyata di situ ada manfaatnya agar pola hidup seorang muslim itu teratur. Makanya kita perhatikan orang yang rajin sholat 5 waktu tepat waktu sholat 5 waktu tepat waktu, itu kan kita lihat orangnya hidupnya itu teratur jam segini. Dan terbukti biasanya kalau orangnya itu sholat tepat waktu, misal kalau kerja nggak telatan, datang telat tuh nggak ada. Orang yang rajin sholat tepat waktu tuh nggak ada. Yang ada orang yang malas sholat, akhirnya ngantor, ngerjain tugas dari bosnya sering telat. Akhirnya dia, ternyata ajaran agama Islam seperti ini. Kemudian karena dia sudah mulai tertarik, ternyata Islam itu mengajarkan tepat waktu. Akhirnya gerakan sholat sama dokter ini, karena dia kan dokter, dia coba saya dalami gerakan sholat ini seperti apa. Dilihat ketika seseorang sholat, misalnya ketika ruku punggung itu harus lurus sejajar. Kenapa kok harus lurus? Kenapa nggak boleh agak naik gitu? Begitu juga ketika sujud itu harus 7 anggota sujud harus. Kenapa nggak boleh ini hidungnya diangkat sedikit, atau enggak ini dahinya sedikit gini, sujudnya bisa pakai ini, atau cuma begini aja dahinya saja? Kenapa seperti itu? Sama beliau ini, sama dokter ini dipelajari, dilihat, ternyata secara tidak langsung ketika otot punggung seseorang itu sedang lurus, ternyata aliran darah itu jadi lancar. Begitu juga sujud, secara tidak langsung, ini ternyata Islam ini bukan hanya canggih dalam mengatur kehidupan seseorang, tapi mengatur pola hidup, pola sehat hidup seseorang. Bukan ketika kita sujud, aliran darah itu kan turun ke otak semua, saraf semua, sehingga aliran darah itu lancar, sehingga orang akan sehat, hidup jarang penyakitan. Begitu juga ketika wudhu, kenapa harus memasukkan air? Biar virus-virus yang ada di hidup ini keluar. Yang mengatakan beliau, karena beliau dokter, akhirnya dia mempelajari Islam itu dari bidangnya. Tapi misalnya ada seseorang sakit gitu, misalnya seseorang sakit, kemudian Pak, rajin sholat, kenapa? Biar sehat, itu kurang tepat. Ya walaupun secara gerakan memang gerakan sholat itu membuat seseorang itu akan sehat ketika seseorang menjalankan sholat sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Gerakan sholatnya sehat, karena para dokter, ahli tulang dan lain sebagainya membuktikannya. Tapi ketika kita memerintahkan orang rajin sholat biar sehat, itu nggak tepat. Begitu juga orang misalnya rajin puasa biar sehat, itu kurang tepat. Walaupun secara penelitian kedokteran itu benar. Akhirnya dokter tersebut di situ karena ternyata niatnya itu mencari kejelekan Islam, malah menemukan indahnya Islam.
akhirnya dia masuk syahadat. Dan banyak kisah-kisah seperti itu, banyak. Ada juga yang seorang nenek-nenek, ini dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak suatu ketika pernah pergi ke salah satu negara Eropa. Ketika beliau pergi ke sana, beliau tidak lupa mengajak ibunya. Karena beliau pergi ke sana ada undangan untuk mengisi seminar di Inggris, kalau saya nggak salah itu Inggris. Nah, ketika ke Inggris, beliau mengajak ibunya. Beliau ketika di Inggris tetap pakai jubah, pakaiannya, jenggotan. Beliau cuek aja, mau diliatin orang cuek. Sama ibunya itu dituntun. Nah, ibunya kan diajak sama beliau, dituntun, didorong. Ada ibu-ibu itu melihat ini awalnya ada teroris karena jenggotan, jubahan lagi. Sama ada salah orang Inggris itu ngatain dasar teroris. Sama Syekh Abdul Razak dicuekin aja, nggak apa-apa. Bahkan ibunya Syekh Abdul Razak sempat marah, mengatakan teroris. Tapi kata beliau udah biarin. Akhirnya ibunya udah Bu, tenang Bu, sabar, jangan tersulut emosi. Nah, karena orang ini menjelek-jelekan beliau, akhirnya kan biasanya orang itu ketika menjelek-jelekan seseorang, misalnya bapak atau ibu dijelek-jelekin, misalnya Pak Handoyo dijelekin begini begitu. Biasanya orang yang menjelekkan kita, secara tidak langsung orang tersebut akan perhatian dengan aktivitas kita. Betul apa betul? Yeah. Karena kan biasanya orang benci kan berusaha untuk mencari aibnya. Misalnya saya nggak senang sama saya Pak Handoyo, mau nggak mau saya ikuti Pak Handoyo itu kegiatannya sehari-hari apa, ngapain aja, biar saya nemu jeleknya. Nah, karena orang ini benci dengan beliau karena beliau jenggotan dan lain sebagainya, akhirnya diperhatikan gerak-geriknya. Karena dia memperhatikan gerak-geriknya kan akhirnya tahu Syekh Abdul Razak itu ngapain aja gitu loh. Ternyata Syekh Abdul Razak ketika di sana dijelek-jelekin itu beliau juga nggak marah, sabar, bahkan tenang. Ketemu disapa. Ini ada karena beliau kan di Inggris, beliau harus tinggal di rumah kan, harus ngontrak, dan kebetulan sampingnya itu adalah orang non muslim. Nah, ketika beliau selesai dari perjalanan beliau di Eropa, beliau balik ke Madinah karena beliau aslinya tinggalnya di Madinah. Tidak lama setelah itu dapat kabar bahwasannya orang yang tinggal di samping beliau itu akhirnya masuk Islam. Masuk Islamnya kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena lihat beliau memperlakukan ibunya itu dengan sedemikian rupa, dengan perhatian. Ibu mau misalnya mau turun dari mobil, ibunya bukan cuma dituntun, bikin dong. Ibu mau apa? Akhirnya orang tersebut lihat, saya nggak pernah lihat orang seperti ini di Eropa. Dan benar, orang-orang Eropa itu kalau ketika anaknya sudah mulai beranjak besar, biasanya anak-anaknya itu udah nggak serumah sama orang tuanya. Makanya nggak heran Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya Bapak Ibu ke Eropa, ke Amerika, orang itu nuntun anaknya jalan-jalan seperti di masyarakat kita. Jarang. Apa yang dituntun ketika jalan-jalan? Anjingnya. Karena kenapa? Anaknya nggak mau tinggal sama orang tuanya. Bahkan misalnya kalau dia punya pacar, tinggal sama pacarnya serumah. Alhamdulillah. Dan terjadilah apa yang terjadi. Ya, kehidupan seperti itu. Dan yang mengatakan seperti itu bukan saya, bukan hanya saya. Saya punya teman banyak, orang-orang Eropa, orang Inggris, Rusia, Swedia,
Kemudian saya bahkan punya teman orang Spanyol. Saya punya orang teman Spanyol. Saya tanya, apakah kehidupan Eropa seperti itu? Iya, benar. Ketika seseorang sudah 15 tahun atau sebelum itu, anak-anaknya lebih mending tinggal di rumah sendirian daripada tinggal sama orang tuanya. Makanya nggak heran biasanya di Eropa itu masa tua ya sama anjingnya. Jalan-jalan sama anjing jarang kita lihat di Eropa itu, jalan-jalan gendong anak, nuntun anak. Karena lihat, karena perhatiannya si Abdul Razak kepada ibunya mau butuh apa, mau turun dari mobil bukan cuma dituntun, digendong. Kayaknya masa sih Islam yang kata media barat itu adalah Islam itu teroris, masa kepada ibunya sedemikian perhatiannya, sedemikian santunnya, sedemikian hormatnya, sedemikian sayangnya. Berarti Islam ini tidak seperti yang dikatakan orang-orang yang katanya teroris, suka ngebom, suka memaksa kehendak seseorang. Enggak. Bahkan ketika kita baca sejarah, tercatat ketika suatu negara dikuasai atau suatu wilayah dikuasai oleh umat Islam, kemudian di sana ada minoritas selain agama Islam, dilindungi haknya. Bahkan misalnya kalau kamu misalnya Nasrani, nggak mentang-mentang di situ ada gereja terus gereja dibom, dihancurin, enggak seperti itu. Toleransi itu ya seperti saya suka teh, tapi saya nggak suka kopi. Tapi ibu atau bapak suka kopi, tapi nggak suka teh. Nggak bisa saya, Bu, ini teh harus diminum, nggak boleh. Itu bukan toleransi namanya, itu memaksakan kehendak. Makanya ketika kita toleransi, ya sudah, lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untuk mulah agamaku. Kalau ada orang misalnya Natalan, ya sudah, Natalan silahkan, saya nggak ikut-ikutan. Ketika ketemu tetangga misalnya Nasrani, terus kita mengucapkan selamat Natal, ya nggak boleh, itu agama mereka. Dalam ajaran agama kita nggak boleh mengatakan selamat Natal, nggak boleh. Toleransi seperti itu. Ketika ketemu ya sudah, nyapa, senyum, ngobrol ya secukupnya, sewajarnya. Kalau kita misalnya punya makanan, kita kasih hadiah ke tetangga kita, walaupun Nasrani, boleh seperti itu, boleh, nggak masalah. Tapi kecuali misalnya tetangga kita misalnya ketika kayak misalnya Valentine terus kita kasih hadiah Valentine atau hadiah Natal, ya jangan gitu loh. Atau ketika Natal kita kasih hadiah, enggak boleh. Seperti itu. Kalau misalnya kita memberikan selamat Natal, itu nggak boleh, Bu. Saat tidak langsung kita ridho dengan agama mereka. Padahal dalam syariat Islam, ajaran Islam, inna dina indallah wal Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Tapi bukan berarti kita nggak setuju dengan agama mereka, kemudian kita mengganggu ibadah mereka, kita mengusik ibadah mereka, ya nggak boleh. Kita tetap harus menghormatinya gitu loh, selama masih dalam batas-batasan koridor syariat Islam. Mau Natalan silahkan, Natalan monggo. Bahkan saya Bu, saya tinggal di perumahan itu rata-rata Nasrani. Ya Natalan aja gitu. Saya ketemu ya biasa aja. Bahkan mohon maaf ya, terkadang orang-orang yang orang-orang liberal itu seakan-akan Islam nggak mau mengatakan selamat Natal itu anti toleran, anti Pancasila. Enggak begitu. Pertama, dalam ajaran kita nggak boleh. Ya kalau misalnya ajaran saya mengatakan itu nggak boleh, masa kita ngomong boleh? Ya nggak tepat dong. Misal dalam Islam, misalnya seseorang sudah sholat maghrib 3 rakaat, terus kita ngomong sholat maghrib itu 4 rakaat, ya ngawur kayak gitu, nggak boleh. Toh kalau misalnya saya mengatakan ini haram,
Apakah orang lain rugi? Ya enggak juga kok. Enggak juga. Apalagi yang sekarang lagi viral. Apa sih yang viral nunggu Bu sekarang? Banyak viral, tapi saya nggak mau bahas ini. Orang-orang yang cuma cari panggung seperti itu. Seakan-akan Islam itu intoleran, tidak toleransi kepada orang lain. Ini haram, ini nggak boleh, ini syirik. Ada ketentuannya dalam syariat Islam, ada ketentuan. Bahkan ada yang orang mengatakan misalnya pakai batik itu haram. Kata siapa pakai batik haram? Boleh, pakai batik itu boleh. Ini budaya Jawa. Batik itu warisan Jawa. Selama warisan tersebut tidak menyisi syariat Islam, boleh kita gunakan, boleh kita pakai. Toh misal kalau kita pakai batik kita musik, enggak juga. Pakai songkok kita musik, enggak juga. Ini enggak ada hubungannya dengan ajaran agama lain, enggak ada. Selama hal tersebut itu boleh dan enggak mengandung unsur ajaran agama lain, enggak masalah. Kecuali kita misalnya pakai topi center class, ya nggak boleh seperti itu. Atau pakai atribut Natal, ya nggak boleh, umat Islam kok pakai. Tapi kalau songkok, batik itu kan nggak masalah. Karena terkadang ada orang mengatakan warisan Jawa itu banyak yang musyrik. Enggak juga. Songkok yang pakai sinten Bu? Orang Muslim. Jawa banyak. Bahkan batik ini kan di UNESCO tercatat sebagai warisan kebudayaan Jawa. Batik nggak masalah, boleh nggak saat pakai batik? Boleh, nggak apa-apa, nggak dosa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menangkan agama Islam ini, agama Islam telah menyebar kemana-mana, maka jangan lupa engkau untuk selalu mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa juga untuk istighfar. Nah, kenapa? Ketika kita setelah mendapatkan nikmat kok kita disuruh istighfar? Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Saya tidak lupa. Pertama, kenapa kita disuruh untuk istighfar? Ya, benar kata Pak Handoyo. Pertama, kita agar tidak lupa. Karena sejatinya nikmat yang telah Allah berikan ini semuanya dari Allah. Nikmat yang kita dapatkan sebenarnya dari Allah. Semuanya. Nggak mungkin kita tiba-tiba lahir cepat langsung kaya raya, jadi crazy rich, nggak mungkin. Kita lahir cepat langsung punya kerajaan, misalnya gunung emas. Semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, kemahiran kita itu tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu menyandarkan setiap nikmat itu kepada Allah. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Pertama. Kedua, bisa jadi ketika seseorang mendapatkan nikmat itu ada hak-hak nikmat tersebut yang belum kita penuhi. Seperti contohnya ketika kita mendapatkan nikmat sehat, harusnya nikmat sehat itu kita pergunakan untuk ibadah. Bisa jadi dulu kita lupa ibadah, maka ketika kita dapat nikmat sehat, alhamdulillah saya sehat. Jangan lupa nikmat ini dipergunakan untuk ketaatan. Alhamdulillah saya hari ini dapat rezeki. Jangan lupa kita memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Makanya ketika kita setiap selesai sesuatu, kita diperintahkan untuk selalu meminta mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Contohnya apa? Selesai sholat, kita suruh nambah Bapak Ibu sekalian istighfar 3 kali. Selesai haji, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Dan ketika engkau selesai melaksanakan haji, selesai melaksanakan rukun-rukun haji,
summa afidu min haitsu afadun nas, maka hendaklah engkau berkumpul dengan para manusia, dengan ke teman-temanmu. Wastaghfirullah, dan hendaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika kita misalnya selesai majelis, selesai pengajian, sunnahnya apa? Perintahnya ketika selesai pengajian kita mengucapkan doa subhanakallahumma, kita kan mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, dan aku memuji kepadamu. Terus apa? Wastaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Kan seperti itu. Dan aku beristighfar kepada engkau serta aku bertaubat. Setiap selesai apa-apa, misalnya alhamdulillah saya selesai sholat, jangan lupa kita istighfar. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya Allah, terimalah ibadah sholatku ini dan ampunilah dosa-dosaku. Bukankah ketika kita meminta ampun kepada Allah, sama saja kita beristighfar kepada Allah? Ya Allah, ampunilah dosaku. Bisa saja tadi ketika aku sholat ada rukun, syarat, wajibnya yang belum aku penuhi. Maka jangan lupa setiap selesai mengerjakan sesuatu, kita mensucikan Allah subhanallah, kemudian bersyukur kepada Allah dan meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan monggo? Ya. Seperti cerita takdir apa nasib? Ya, takdir. Yang jelas itu ada hubungannya dengan takdir. Dan setiap kita itu sejati nanti akan melakukan dosa besar, dan akhirnya dosa besar tersebut Allah ampuni. Sangat mungkin seseorang melakukan dosa besar, Allah ampuni seluruh dosanya. Semuanya sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Bahkan semuanya itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Cuman permasalahannya, terkadang ada orang, loh, kita semua kan sudah Allah takdirkan nanti masuk surga atau masuk neraka. Ya sudahlah, toh kalau saya ditakdirkan masuk neraka, ya bakalan masuk neraka walaupun saya rajin sholat. Ya nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Itu alasan yang kurang tepat. Kenapa? Oke, boleh misalnya kita berdalih dengan takdir. Toh saya percuma ibadah kalau nanti ditakdirkan masuk neraka. Itu boleh, dengan catatan apa? Kalau Bapak Ibu sekalian sudah ngintip catatan malaikat. Permasalahannya, ada yang sudah pernah ngintip catatan malaikat? Sudah pernah ngintip catatan di Lauhul Mahfuz? Sudah ada? Belum. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat catatan di Lauhul Mahfuz, Bapak Ibu misalnya masuk surga, sudah Bapak Ibu nggak usah ibadah. Toh nanti juga bakal masuk surga. Itu kalau sudah lihat catatan. Begitu juga sebaliknya. Cuma kan permasalahannya nggak ada di antara kita yang sudah melihat catatan. Dan insya Allah setiap kita akan Allah mudahkan untuk menuju takdir yang telah Allah gariskan. Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Dan sesungguhnya setiap manusia itu akan Allah mudahkan atas takdir yang telah Allah gariskan. Makanya tidak heran Kalau takdirnya ke neraka berarti udah jalan ke neraka. neraka, benar. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Ada di sekeliling kita orang, misalnya dulunya orang yang baik, tiba-tiba di akhir hayatnya, di akhirnya jadi orang yang jahat. Mungkin nggak? Misalnya dulunya mantan kiai, dulunya kiai, tiba-tiba setelah itu dia murtad. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Dan begitu juga sebaliknya. Ada yang seperti tadi kisah, orang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, tapi apa? Akhirnya di akhir hayatnya Allah mudahkan dia masuk surga. Seperti itu. Sangat mungkin. Dan itu semua tidak lepas dari takdir yang telah Allah gariskan. Ada orang yang dulunya misalnya bejat, nakal, penjahat kelas ulung, tiba-tiba apa? Di akhir hayatnya Allah takdirkan masuk surga. Sangat mungkin. Bahkan sempat kita dengar ada seorang gembong narkotika di Indonesia. Gembong.
namanya gembong narkotika, otomatis dia kan orang jahat ya. Iya. Apa orang baik? Orang jahat. Tapi ketika ternyata Allah takdirkan orang tersebut itu masuk penjara, ditangkap oleh BNN, kemudian dimasukkan ke penjara khusus khusus narkotika, khusus narkoba, para terpidana narkoba. Nah, di situ ada salah seorang sipil yang mengatakan, tapi Allah alam, tapi ala kulihal ini bisa kita ambil dari kisah ini, bisa kita ambil. Dulunya dia gembong narkotika, ketika masuk ke penjara, akhirnya dia masuk penjara, akhirnya dia sadar, istighfar, menyesali seluruh dosanya. Bahkan ada yang mengatakan dia sebulan itu bisa khatam lebih dari 2 kali. Iya kan? Masya Allah. Berarti kan setiap tidak langsung Allah menginginkan orang tersebut itu agar menjadi orang yang baik. Allah mudahkan menuju jalan-jalan kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa sebulan khatam lebih dari 2 kali di sini? Belum tentu. Makanya setiap sesuatu itu telah Allah takdirkan. Bisa saja menurut kita itu jelek, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pilihan yang paling tepat, pilihan yang paling bagus. Begitu juga kita mengira ini udah pilihan yang paling baik menurut kita, tapi bisa jadi itu adalah pilihan yang buruk di sisi Allah. Betapa banyak manusia itu kan ketika melihat seseorang itu kan timbangan baik buruknya kan dari apa? Umumnya loh ya, dari harta. Ketika seseorang kaya, berarti Allah menginginkan dia kebaikan, belum tentu. Betapa banyak orang kaya lupa akhirat. Nggak usah contoh begitu lah, Ustaz. Contohnya terlalu susah. Contohnya kita saja lah. Ketika misalnya kita hidupnya biasa-biasa saja, kita sholat masih rajin, sedekah masih rajin, puasa masih rajin. Nah, suatu ketika ternyata usaha kita jangan bangkrut, Bu. Usaha kita berhasil. Misal kita punya restoran, tiba-tiba restoran kita ramai pengunjung. Kira-kira masih sempat nggak kita sholat? Sibuk. Belum tentu. Masih sempat nggak kita sedekah? Belum tentu. Masih sempat nggak kita puasa? Belum tentu. Kan buat kita itu kan baik. Wah, berarti alhamdulillah ini restoran lancar, restorannya ramai. Tapi ternyata ketika restorannya ramai, rumah makannya ramai, semakin jauh kepada Allah, sholat semakin telat, tidurnya tepat waktu, jadi sering telat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu tanda keburukan ya kan? Bisa jadi tanda keburukan. Terus satu di luar ini sih nanya soal sami Allahu liman hamidah kemarin. Okay. Kan ada yang ngajarkan itu habis robbana lakal hamda itu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Jadi titik di situ nggak ada tambahan lagi. Mubarakan fi. Iya. Soalnya nambah teman itu namanya mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Oh iya gitu. Cukup robbana walakal hamdu hamdan kasiran mubarakan fi. Oh hanya sampai fi aja. Itu sesuai hadis yang diriwayat. Jadi suatu ketika ada salah seorang sahabat itu sholat bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sami Allahu liman hamidah, kan biasanya kita cuma robbana walakal hamdu. Ternyata ada salah seorang sahabat, dia bacaannya itu robbana walakal hamdu hamdan kasiran mubarakan fi. Selesai sholat, Rasulullah SAW dibisiki sama malaikat Jibril, wahai Muhammad, tadi ada di antara sahabat itu ketika sholat engkau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran mubarakan. Pakai thayyiban. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bangga kepada sahabatmu tadi. Senang gitu loh, senang membuat Allah Subhanahu wa taala itu bahagia. Nah, karena Rasulullah dibisiki malaikat Jibril, selesai sholat Rasulullah SAW bertanya, wahai sahabatku, adakah di antara kalian tadi ketika sholat membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Para sahabat diam semua.
jangan-jangan disenengi. salah ini, aku dimarahi Rasulullah, jangan-jangan ini bikinanku ini. Ini kalau bikinan inovasi ibadah selama Rasulullah masih hidup itu boleh. Tapi kalau Rasul sudah meninggal, sudah wafat, ya nggak boleh kita inovasi ibadah. Itu sahabat tapi diiyakan sama Rasulullah. Nah, kalau ada perilaku sahabat kemudian diiyakan Rasulullah, berarti itu boleh. Dan itu inovasi ibadah itu boleh selama Rasulullah masih hidup. Karena apa? Selama Rasulullah masih hidup, menunjukkan wahyu itu masih mungkin turun. Kalau Rasulullah SAW sudah wafat, nggak boleh ada inovasi ibadah. Misalnya sholat takbir, geleng-geleng begini baru sedekap, nggak boleh. Kalau habis tahajud itu, doa habis tahajudnya itu kemudian saya lanjutkan. Nah, setelah itu kan sahabat pada diem, nggak ada yang berani ngomong, takut dimarahi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senang kepada ucapan seorang hamba yang mengucapkan tadi. Setelah itu baru sahabat, ya Rasulullah sesungguhnya saya. Nah itu wallahu ta'ala bisawab. Riwayatnya gitu asbabul itu. Asbabul wurudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hamdan kasiron. Jadi segala pujian yang banyak, hamdan kasiron, thayyiban, dan kebaikan. Rabbana walakal hamdu, Rabbana, dan sesungguhnya Engkaulah Tuhan kami, walakal hamdu, dan segala puji hanya milikmu. Hamdan kasiron, pujian yang banyak, mubarakan, dan keberkahan, mubarakan thayyiban, mubarakan fih, dan keberkahan serta kebaikan meliputimu. Oh, saya lupa ya, pengen ngirim artikel saya itu udah. Soalnya kan diamalkan gitu. Nek sebenarnya ya ora apa-apa nek. Betul, Bu. Nanti tolong WA ke nama saya. Kalau saya kirim. Nanti kan itu kan ibadah ya, takut salah akunya. Soalnya aku cuma dibisin temanku terus saya amalkan. Oh, iya. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Ini satu lagi, itu juga teman yang ngajarin. Jadi dia tuh tiap malam tuh gini aja. Tuh kamu tuh doanya apa lama sekali tak? Oke. Jadi dia gini tuh terus. Jadi gini dia, ya Allah, aku mohon ridho dan izinmu. Aku mohon ridho. Izin dan ridhomu. Iya. Aku hadapkan wirid ini, artinya istighfar. Kemudian aku kok ampunilah kedua mata saya. Kemudian istighfar. Kemudian udah gitu lagi udah istighfar kira-kira 100 gitu ya. Kemudian itu lagi mohon ridho dan izinmu, ampunilah. Semua sadar sini. Itu tuh gimana tadi? Itu kalau mau doa ada Bu, ada doa yang maksur. Artinya maksur itu doa yang langsung dari Rasulullah. Ada doa yaitu zikir pagi petang. Allahumma afini fi badani, ya Allah ampunilah badanku, sam'i, pendengaranku, basori, penglihatanku. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya udah cukup doa itu saja. Nggak usah makanya nggak usah terlalu begitu. Nggak usah terlalu meribetkan diriku. Karena lebih enak itu kan kita zikir wirid itu dengan zikir dan wirid yang sudah dapat stempel dari Rasulullah. Ya walaupun misalnya itu dari Pak Kiai, Pak Kiai sama Rasulullah tinggian mana? Iya kan? Kita hidup kan cari jalan aman lah. Kalau misalnya sudah dapat stempel dari Rasulullah, hadisnya sahih, ya kan insya Allah selamat, jalannya kan otomatis sampai ke surga. Kalau yang belum tentu ya. Iya, kalau misalnya itu dapat wirid dari Pak Yai, Ustadz, ya bisa jadi sampai, bisa jadi kan tidak gitu loh. Tanpa mengecilkan beliau, tanpa merendahkan beliau seorang kiai atau beliau seorang ustadz. Tapi kan lebih enak itu kita wirid dengan zikir dengan apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan. Begitu juga misal kita ketika mau pergi ke suatu tempat, kita lebih percaya sama penunjuk jalannya, sopirnya yang sudah biasa ke sana, apa orang yang baru ke sana sekali. Ya sudah biasa lah. Oh, enggak Pak, ini lewatnya, ini kita lewat kiri, nanti tembusnya ke sana.
bisa menghemat 1,5 jam lebih cepat. Yang bawah sekali, nggak bisa, itu kita belok kanan. Belok kanan itu jalannya bagus, lurus, nggak gonjal-gonjal. Ya padahal bisa jadi ini ternyata jalan yang ke kiri lurus, jalannya lempeng, nggak gonjal-gonjal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa khatim majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi